Sahabat Curhat Iman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, dalam pendalaman kita pada kitab suci, sama aja kembali dalam Curhat Iman untuk mendalami ajaran gereja dalam tema kasih Allah kepada manusia dengan subtema kebangkitan badan. Ini berdasarkan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 35 sampai dengan 58. Sahabat Curhat Iman yang terkasih, seluruh kehidupan orang yang percaya kepada Kristus diarahkan pada kehidupan surgawi. Di dalamnya kita akan hidup berbahagia bersama Allah dalam kemuliaan yang abadi. Tetapi tubuh manusia itu bersifat sementara, tidak abadi. Manusia lahir, tumbuh besar, lalu mati. Tubuhnya dikubur dan membusuk menjadi tanah atau dibakar dan menjadi abu. Jika demikian, bagaimana kita akan dapat memasuki kehidupan abadi? Dalam credo atau doa aku percaya atau syahadat, kita menyebutkan keyakinan tentang kebangkitan badan. Badan yang telah dibangkitkan inilah yang akan memasuki kehidupan kekal. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan kebangkitan badan? Selanjutnya kita akan melihat, kita akan mendengar, kita mendalami antara tubuh duniawi dan tubuh surgawi. Berkaitan dengan kebangkitan badan, Santo Paulus memberikan penjelasan bahwa dinyatakan bahwa ada dua macam tubuh, yaitu tubuh duniawi atau alamiah dan tubuh surgawi atau rohaninya. Kemuliaan tubuh surgawi berbeda dari kemuliaan tubuh duniawi. Tubuh alami berasal dari debu tanah dan akan binasa. Sedangkan tubuh rohaninya berasal dari surga dan tidak dapat mati. Inilah dua hal yang harus kita perhatikan dengan baik berkaitan dengan pemahaman kita akan kebangkitan badan. Seiring berjalannya waktu, tubuh ini menjadi tua, rapuh, mati, dan hancur. Tapi setelah manusia mati, Allah memberikan kepadanya tubuh rohani yang tidak dapat mati. Pada saat kematian, di mana jiwa berpisah dari badan, tubuh manusia mengalami kehancuran, sedangkan jiwanya melangkah menuju Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 997. Manusia yang telah mati itu sebenarnya tidak binasa, tetapi diubah. Pada waktu itu yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 1 Korintus bab 15 ayat 52. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Sebagaimana kita memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. 1 Korintus 15 ayat 49. Demikianlah tubuh mereka akan diubah ke dalam tubuh mulia
Filipi bab 3 ayat 21. Ke dalam tubuh rohani 1 Korintus 15 ayat 44. Dengan kata lain, saudara-saudari yang terkasih, sesudah tubuh alamiah manusia mati, ia akan menerima tubuh surgawi yang mulia dan tidak dapat mati. Dengan tubuh surgawi atau tubuh rohani, itulah orang beriman akan masuk ke dalam kehidupan abadi. Kebenaran akan kebangkitan ini sangat nyata di dalam gereja Katolik. Perlu kita sadari bahwa ketika dibaptis, setiap orang Katolik mendapatkan nama baru yang diambil dari nama Santo Santa. Baru-baru ini saya mengusulkan nama baptis untuk seorang umat yang baru melahirkan putrinya yang pertama. Diberi nama Beatrice. Itu nama yang indah. Semoga anak ini tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan Santa pelindungnya. Gereja Katolik percaya bahwa orang-orang yang namanya kita gunakan untuk nama baptis itu telah mengalami kehidupan yang abadi di dalam surga. Mereka telah menikmati kemuliaan bersama dengan Allah di tempat kediamannya. Di antara orang-orang kudus itu ada jenazah yang tetap utuh sampai sekarang, seperti Santa Bernadette, Santa Clara, Santo Franciscus Xaverius, dan lain sebagainya. Kenyataan ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa mereka telah berada di dalam surga, tetapi tubuh mereka tetap tinggal di dunia. Mereka telah menikmati kemuliaan sambil memandang dengan jelas Allah Tritunggal sendiri sebagaimana adanya. Katekismus Gereja Katolik nomor 954 dan Lumen Gentium nomor 49. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Jolete Iman Katolik. Jadi pertanyaan bagi kita, seperti apakah tubuh mulia atau tubuh surgawi itu? Bagi orang Katolik, hal ini sebenarnya sangat jelas. Di rumah atau di gereja kita menempatkan patung atau gambar Bunda Maria. Ini sebagai suatu upaya untuk membantu kita memahami tubuh mulia itu seperti apa. Patung atau gambar itu merupakan penggambaran dari Bunda Maria yang menampakkan diri misalnya di Lourdes, Fatima, Guadalupe, dan lain sebagainya. Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette Soubirous di Lourdes pada tahun 1858 dan memperkenalkan diri sebagai yang dikandung tanpa noda. Perlu kita perhatikan dengan baik-baik peristiwa indah ini. Bunda Maria juga menampakkan diri kepada 3 orang anak gembala, yaitu Lucia, Jacinta, dan Francisco di Fatima pada tahun 1917. Jadi waktu menampakkan diri itu Maria sudah berusia kurang lebih 1900 tahun. Kalau hitung secara matematis umur Bunda Maria sekian. Tetapi dalam penampakan itu Maria tetaplah Maria yang muda dan cantik. Itulah tubuh mulia. Bukan tubuh yang terdiri dari materi, daging dan darah, sehingga tidak terikat tempat dan tidak terikat waktu. Tubuh mulia itu tidak akan menjadi tua, tetapi tidak juga akan rusak dan tidak akan mati.
tubuh yang berasal dari surga itu pun tidak lagi memerlukan hal-hal duniawi seperti makan, minum, olahraga dan sebagainya. Indera penglihatan manusia pun tak sanggup untuk melihatnya. Inilah pemahaman yang menuntut kita untuk mengerti apa dan bagaimana itu tubuh yang mulia. Sahabat saudara iman yang terkasih, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang pemahaman kita dari tubuh yang mulia itu. Kita akan sampai pada suatu pertanyaan, bagaimana atau kapan kebangkitan itu terjadi? Ada yang bilang akhir kiamat dan sebagainya, tahun 1999 angka yang sama dan sebagainya. Ramalan muncul. Nah, gereja Katolik, gereja kita, iman kita, percaya bahwa pada akhir zaman Tuhan Yesus akan datang untuk mengadili semua orang. Dalam pengadilan itu Tuhan akan melihat semua orang yang telah dilakukan oleh setiap orang selama menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu ia akan menyatakan bahwa orang mengasihi Allah dalam kehidupannya di dunia akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Pada waktu itulah orang yang dinyatakan benar oleh Allah akan menerima tubuh surgawi yang tidak dapat binasa. Lalu ia masuk ke dalam kemuliaan abadi. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal sebelum Tuhan datang? Apakah mereka masuk dalam kemuliaan surgawi dengan tubuh surgawi, tubuh yang mulia? Orang-orang yang demikian tidak perlu menunggu sampai datangnya akhir zaman. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat cerita iman yang berbahagia, pada saat kematian setiap manusia menerima ganjaran dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Katekismus Gereja Katolik nomor 1022. Hal ini berlangsung dalam suatu pengadilan khusus di mana Kristus akan menilai kehidupan yang telah dijalaninya di dunia, lalu memutuskan apakah orang itu akan langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi atau masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui penyucian, atau harus terpisah dari Allah untuk selamanya. Ada 3 bagian yang perlu kita pahami dengan baik. Langsung masuk dalam kebahagiaan surgawi, akan masuk ke dalam kebahagiaan surgawi tapi melalui api penyucian, dan yang ketiga, terpisah dari Allah untuk selamanya. Mereka yang dipandang layak untuk masuk ke dalam kebahagiaan surgawi juga akan langsung menerima tubuh surgawi. Tetapi jika Tuhan memandang bahwa orang itu masih perlu disucikan, ia akan menjalani satu penyucian yang seringkali disebut purgatorium atau api penyucian. Sesudah selesai menjalani penyucian itu, barulah ia akan masuk dalam kebahagiaan surgawi. Pada waktu itulah ia akan menerima tubuh surgawi. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat colot iman yang berbahagia, demikianlah sedikit penjelasan pengajaran yang bisa kita dalami bersama
dari sumber-sumber kitab suci, dari surat Rasul Paulus, dan juga Katekismus Gereja Katolik. Kita akhiri cerita kita pada pagi ini dengan doa. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau menganugerahi kami dengan tubuh duniawi yang sekarang kami kenakan ini. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami jaminan kehidupan abadi. Engkau akan memberi kami tubuh surgawi agar kami dapat bersatu denganmu dalam kemuliaan surgawi. Kami menyadari bahwa dengan tubuh duniawi ini kami dapat mewujudkan iman kami secara nyata, melaksanakan kehendak-Mu untuk mengasihi Engkau yang hadir dalam diri sesama kami. Bantulah kami agar dapat merawat tubuh duniawi ini dan pergunakanlah untuk mewujudkan kehendak-Mu sampai akhirnya kami akan meninggalkannya untuk menerima tubuh surgawi. Demi Kristus Tuhan kami.